Bagaimana ya kapal laut bisa mengapung? Ini ada kaitannya loh dengan fluidostatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Fadesini Pranata. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fluidostatis. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pertama-tama, kalian tahu tidak fluidostatis itu apa? Fluidostatis adalah fluida yang berada dalam fase diam atau dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Selanjutnya, ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut, dengan P sama dengan F dibagi A. Lalu, ada hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada ruang tertutup, lalu diteruskan sama besar ke segala arah. Dengan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Selanjutnya, tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di fluidostatis ini juga kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Sebuah fluida dalam wadah tertentu ketika dimasukkan sebuah benda sebagian atau seluruhnya akan membuat benda menerima gaya apung yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung, W lebih kecil dengan FA, melayang, W sama dengan FA, dan tenggelam, W lebih besar dengan FA. Selanjutnya, tegangan permukaan. Suatu cairan berhubungan dengan garis gaya tegang yang dimiliki permukaan cairan tersebut dengan gamma sama dengan F dibagi D. Selanjutnya, kapilaritas dan dapat didefinisikan sebagai berikut dan juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu, viskositas. Ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Di viskositas ini juga terdapat hukum Stokes yang berbunyi sebagai berikut dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Gaya apung sebanding dengan volume benda yang masuk ke dalam zat cair. 2. Gaya apung sebanding dengan kerapatan zat cair. 3. Gaya apung sebanding dengan kerapatan benda. 4. Gaya apung sebanding dengan massa benda. Pernyataan yang benar tentang konsep gaya apung ditunjukkan oleh A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan kerapatan zat cair dan volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Jadi, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Hal yang kedua adalah pipa kapiler berdiameter 2 mm akan dicelupkan ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis 1500 kg per M42. Zat cair naik setinggi 20 cm. Jika sudut kontak zat cair sebesar 30 derajat, tegangan permukaan zat cair diketahui D sama dengan 2 mm, lalu diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 m. Massa jenis 1500 kg per M42. H 20 cm akan diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 m. Theta 30 derajat. Ditanya gamma. Lalu kita akan jawab. Pertama-tama masukkan rumusnya terlebih dahulu. Lalu 1500 dikali 9,8 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Lalu dibagi 2 dikali 0,866.
dan akan ditemukan jawaban 1697 Newton per meter. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang selanjutnya adalah soal yang ketiga. Sebuah akuarium berisi air dengan volume 15.000 ml dan memiliki permukaan sebesar 500 cm². Seekor ikan berenang di dasar permukaan. Jika massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kuadrat, tekanan hidrostatis ikan sebesar. Pertama-tama tulis dulu diketahuinya, lalu ditanya, dan kita akan menjawabnya. Di dalam soal, belum diketahui nilai ketinggian. Dengan menghubungkan besarnya volume dan luas permukaan, nilai ketinggiannya V sama dengan A dikali H. 15.000 meter kuadrat, 15.000 cm pangkat 3 sama dengan 500 cm kuadrat H. H sama dengan 30 cm dan diubah menjadi 0,3 meter. Lalu kita akan mencari besar tekanan hidrostatis. 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 9,8 meter per S kuadrat dikali 0,3 meter. Maka dapat ditemukan jawabannya adalah 2940 P. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal yang keempat. Junaidi ingin membandingkan massa jenis oli A dan B. Massa jenis oli A sebesar 0,88 gram per cm pangkat 3. Dia memasukkan kubus ke dalam oli A dan beratnya berkurang 8 Newton. Saat kubus tersebut dimasukkan ke dalam oli, beratnya berkurang menjadi 8,5 Newton. Massa jenis oli B adalah diketahui rho A adalah 0,88 gram per cm pangkat 3. Delta WA 8 Newton. Delta WB 8,5 Newton. Yang ditanya rho B. Maka kita akan jawab dengan persamaan F dibagi FB sama dengan rho A VG dibagi rho B VG. Lalu delta WA dibagi delta WB sama dengan rho A dibagi rho B. Pertama-tama kita akan mencari rho B-nya dulu. Dengan delta WB dibagi delta WA dikali rho A. Sama dengan 8,5 Newton dibagi 8 Newton dikali 0,88 gram per cm pangkat 3. Maka ditemukan jawabannya adalah 0,935 gram per cm pangkat 3. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya adalah soal yang kelima. Tetes air hujan berjari-jari 0,2 mm jatuh memiliki koefisien viskositas fluida 1,8 kali 10 kg per ms, massa jenis air 1000 kg per m pangkat 3. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 m per s kuadrat, kecepatan maksimum tetes air hujan sebesar. Pertama-tama, tulis diketahuinya terlebih dahulu. Setelah itu, tulis ditanya. Yang ditanya adalah VT. Lalu kita akan menjawab. VT sama dengan 2 per 9 R kuadrat G dibagi N dikali rho B min rho F. Dapat kita masukkan yang dirumus dengan yang diketahui kita tadi. Lalu dapat dihasilkan sebagai 4,83 M per S. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya adalah soal yang ke-6. Kelereng berdiameter 1,5 cm dijatuhkan dalam minyak yang memiliki koefisien viskositas 10 PAS. Jika kecepatan gerak kelereng dalam minyak sebesar 10 cm per S, gaya Stokes yang dialami kelereng sebesar. Diketahui D sama dengan 1,5 cm, maka diubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 2 meter. N-nya 10 PA, V-nya 10 cm per sekon, lalu diubah menjadi 0,1 meter per sekon. Lalu ditanya
Fs. Maka kita akan jawab. Pertama-tama, tulis rumusnya terlebih dahulu. Lalu 3 dikali 10 PAS dikali 3,140 dikali 1,5 kali 10 pangkat 2 meter dikali 0,1 meter per sekon. Maka ditemukan hasilnya adalah 0,1413 Newton. Jadi, jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal yang ketujuh adalah sebuah kubus dicelupkan ke dalam beberapa zat cair. Selisih berat kubus di udara dan dalam zat cair dicatat sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, zat cair yang paling rapat adalah selisih berat benda di udara dan di air sama dengan gaya angkat zat cair. Gaya angkat zat cair sebanding dengan massa jenis fluida. Semakin besar massa jenis fluida, semakin rapat fluida tersebut. Gaya angkat paling besar adalah zat cair N. Dengan demikian, zat cair yang paling rapat adalah zat cair N. Jadi, jawabannya adalah D. Soal yang ke-8 adalah jarum sepanjang 4,9 cm terapung di permukaan air. Jika massa jarum 1 gram, tegangan permukaan yang dialami jarum jam sebesar. Pertama-tama tulis dulu diketahuinya, lalu ditanya, maka kita akan menjawabnya dengan gamma sama dengan F dibagi L sama dengan Mg dibagi L sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 kg dikali 9,8 M per S kuadrat dibagi 4,9 dikali 10 pangkat min 2 meter. Maka ditemukan jawabannya adalah 0,2 Newton per meter. Jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya adalah soal yang ke-9. Seorang anak menumbuk beras dengan benda bermassa 500 gram dan memiliki luas 50 cm kuadrat. Tekanan yang diberikan anak tersebut terhadap beras adalah diketahui M sama dengan 500 gram lalu diubah menjadi 0,5 kg. A sama dengan 50 cm kuadrat lalu diubah menjadi 5 kali 10 pangkat 3 meter. Yang ditanya adalah P. Yang kita ketahui adalah P sama dengan F dibagi A sama dengan Mg dibagi A. Maka dapat ditentukan 0,5 kg dikali 10 M per S kuadrat dibagi 5 kali 10 pangkat 3 meter. Maka ditemukan hasilnya adalah 1000 PA. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya adalah soal yang ke-10. Balon udara dapat melayang di udara karena balon udara dipanaskan supaya dapat melayang di udara. Udara di dalam balon akan lebih renggang dan memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara sekitar. Akibatnya, balon udara dapat melayang di udara. Jadi, jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya adalah soal yang ke-11. Penerapan hukum Pascal dan hukum Archimedes yang benar adalah penerapan hukum Pascal, misalnya rem hidrolik dan mesin hidrolik. Penerapan hukum Archimedes yaitu gabus dimasukkan air yang terapung, lalu batu dimasukkan ke air yang terapung. Kapal selam, hidrometer, dan balon udara. Adapun gerakan air di atas daun, talas, merupakan penerapan dari tegangan permukaan. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya adalah soal yang ke-12. Drum yang terapung di air digunakan untuk membuat jembatan ponton. Setiap drum diisi udara sehingga secara keseluruhan memiliki massa 15 kg dan volume rata-rata 0,2 meter pangkat 3. Jika bagian yang tenggelam hanya setengah bagian dari volumenya, gaya tegang setiap drum adalah, kita ketahui bahwa M-nya adalah 15 kg, VB-nya 0,2 meter pangkat 3, Rho-nya 1000 kg per meter pangkat 3, VBT-nya setengah dikali 0,2 meter pangkat 3, lalu diubah menjadi 0,1 meter pangkat 3. Yang ditanya adalah W beban.
Maka kita akan menjawabnya dengan FA min W beban sama dengan 0. W beban sama dengan FA, maka F dikali VBT dikali G. Lalu dapat kita masukkan 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 0,1 meter pangkat 3 dikali 9,8 meter per second kuadrat, maka dapat kita temukan hasilnya adalah 980 Newton. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya adalah soal yang ke-13. Pegawai bengkel menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil bermasa 1800 kg. Luas penampang pengisap kecil pada dongkrak hidrolik adalah 300 cm kuadrat. Sedangkan luas penampang pengisap besar adalah 2700 cm kuadrat. Gaya yang dikerjakan pegawai bengkel supaya mobil dapat terangkat adalah dapat kita ketahui bahwa M-nya adalah 1800 kg, A1-nya adalah 300 cm kuadrat dan A2-nya adalah 2700 cm kuadrat. Lalu dituliskan yang ditanya adalah F2-nya. Lalu kita akan menjawab P1 sama dengan P2. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Tidak diketahui F1-nya. Lalu A1-nya adalah 300 cm pangkat 2. Lalu Mg dibagi 2700 cm pangkat 2. Pertama-tama kita akan mencari F1-nya. 1/9 dikali 1800 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Maka ditemukan hasilnya adalah 2000 Newton. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah soal yang ke-14. Kapal pencari harta karun menemukan peti di dasar laut dengan massa 100 kg dan massa jenisnya 20 gram per cm pangkat 3. Jika massa jenis air laut 1,2 gram per cm pangkat 3 dan kecepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat, tegangan pada tali saat peti tercelup seluruhnya adalah dapat kita tuliskan terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya. Lalu kita akan menjawab dengan T ditambah FA min W sama dengan 0. T sama dengan W min FA. T sama dengan Mg dikali F G VB. Maka T sama dengan 1000 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat min 1,2 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 dikali 9,8 M per S kuadrat dikali dengan 1000 kg dibagi 2 kali 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3. Maka dapat ditemukan hasilnya adalah 921,2 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang ke-15. Pembuluh silam yang memiliki diameter 2 kali 10 pangkat 3 cm mengangkut bahan makanan dan air dari tanah ke daun. Diketahui sudut kontak 0 derajat. Tegangan permukaan air sebesar 0,085 Newton per meter dan kecepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Ketinggian air yang akan naik dari permukaan tanah adalah pertama-tama tulis terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya. Lalu kita akan menjawabnya. Tulis rumusnya terlebih dahulu. Lalu 0,17 dibagi 0,098 sama dengan 2 dikali 0,085 Newton per meter dikali cos 0 derajat dibagi 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Maka ditemukan hasilnya 1,73 meter. Jawabannya adalah B. Soal yang ke-16 adalah pipa U diisi air, lalu salah satu kaki pipa diisi minyak setinggi 24 cm. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm pangkat
3. Beda ketinggian air pada kedua kaki adalah H2 menghasilkan 19,2 cm. Delta H sama dengan H1 min H2. 24 min 19,2 maka 4,8 cm. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah soal yang ke-17. Agung berenang di Umbul Ponggok dan mengambil foto underwater di kedalaman 1,5 meter. Tekanan di permukaan air dianggap 1 kali 10 pangkat 5 PA. Jika massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, tekanan yang dialami Agung sebesar dapat kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Lalu yang ditanya adalah P total. Maka kita akan menjawab dengan P total sama dengan PO ditambah PH sama dengan PO ditambah RGH sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 PA ditambah 1000 kg per M pangkat 3 dikali 10 meter per second pangkat 2 dikali 1,5 meter. Maka 1 kali 10 pangkat 5 PA ditambah 0,15 dikali 10 pangkat 5 PA. Maka jawabannya adalah 1,15 dikali 10 pangkat 5 PA. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya adalah soal yang ke-18. Perhatikan gambar di bawah ini. Telur dimasukkan ke wadah A dan B. Kondisi telur yang tepat adalah saat dimasukkan ke wadah A, telur tenggelam. Hal ini karena massa jenis air lebih kecil dari massa jenis telur. Adapun saat dimasukkan ke wadah B, telur terapung. Hal ini karena massa jenis lautan garam pekat lebih besar dari massa jenis telur. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya adalah soal yang ke-19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Besarnya gaya gesekan pada fluida terhadap bola sebanding dengan sudut kontak. 2. Besarnya gaya gesekan pada fluida terhadap bola sebanding dengan kecepatan benda. 3. Besarnya gaya gesekan pada fluida terhadap bola sebanding dengan jari-jari bola. 4. Besarnya gaya gesekan pada fluida terhadap bola sebanding dengan tekanan luar. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka. Gaya gesek fluida disebut dengan viskositas fluida. Nilai gaya gesek fluida sebanding dengan koefisien viskositas jari-jari bola dan kecepatan bola. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya adalah soal yang ke-20. Dari data di atas, balok yang menghasilkan tekanan yang sama ditunjukkan oleh angka. Luas balok 1 sama dengan 10 cm kuadrat. Luas balok 2 sama dengan 6 cm kuadrat. Luas balok 3 sama dengan 3 cm kuadrat. Luas balok 4 sama dengan 5 cm kuadrat. Sehingga balok yang memiliki tekanan yang sama adalah balok 2 dan 4. Karena keduanya memiliki luas permukaan alas yang sama. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya adalah soal yang ke-21. Sebuah tabung diisi air sumur setinggi H meter seperti gambar. Berdasarkan gambar dapat diperoleh pernyataan 1. Massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3. 2. Tekanan di atas zat cair P0 lebih besar dari tekanan udara luar. 3. Tekanan di titik A pada dasar tabung Rho sama dengan SH. 4. Semakin ke dalam dari permukaan zat cair, tekanannya semakin besar. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka. Tabung yang diisi air sumur, berarti fluida yang digunakan adalah air. Air sumur dianggap memiliki massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3 atau 1 gram per cm pangkat 3. Tekanan di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik A yang terletak pada dasar tabung memiliki tekanan yang dihubungkan dengan persamaan P sama dengan P0 ditambah GH. Jika G merupakan berat jenis yang disimbolkan S, persamaan tekanan pada titik A menjadi P sama dengan P0 ditambah SH. Berdasarkan persamaan di atas, kedalaman zat cair akan mengaruhi tekanan. Semakin dalam dan permukaan zat cair, tekanannya semakin besar. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C.
Yang selanjutnya adalah syarat benda tenggelam, yaitu benda akan tenggelam jika gaya apung benda lebih kecil dari berat benda. Maka dapat ditemukan jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya adalah persamaan tegangan permukaan zat cair. Yang benar adalah persamaan tegangan permukaan zat cair adalah gamma sama dengan F dibagi L. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya adalah kapal selam berada pada kedalaman 3,25 meter di bawah permukaan air laut. Jika massa jenis air laut 2020 kg per meter pangkat 3, tekanan hidrostatis yang dialami dinding kapal selam sebesar dapat kita masukkan diketahui, ditanya, dan rumusnya. Maka akan ditemukan jawaban 32.487 PA. Jawaban yang betul adalah A. Soal yang ke-25 adalah sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda. Diketahui rho 1 adalah 0,8 gram per cm pangkat 3 dan rho 2 adalah 1 gram per cm pangkat 3. Jika H1 sama dengan 10 cm, tinggi H2 adalah dapat kita masukkan diketahui dan ditanyanya terlebih dahulu. Lalu, rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Maka 0,8 gram per cm dikali 10 cm sama dengan 1 gram per cm dikali H2. H2-nya adalah 8 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana latihan soalnya, teman-teman? Sangat mudah kan? Dan dapat disimpulkan, fluidostatis itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.